Shalom Pak Dama dan teman-teman semua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isi komunikasi lintas budaya di SLA Palopo. Kami dari kelompok 1 IMBI, saya Clement, Jenny, dan Andara, serta Cecil. Sebelumnya kami akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari SLA Palopo terkhusus di kelas Ibu Romauli Pasaribu. Ibu Romauli Pasaribu mewalikan kelas 11 IPS. Berikut latar belakang dari setiap kebudayaan dari siswa di kelas 11 IPS. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat adanya terjadi perbedaan dalam budaya dan bahasa, asal sekolah atau alumni SMP, dan juga asal daerah. Nah, adapun tujuan dari video kami kali ini untuk menganalisis secara detail permasalahan komunikasi lintas budaya yang terjadi, terutama di kelas Ibu Romauli, serta memberikan solusi dari isu komunikasi yang terjadi tersebut, yang kami jelaskan secara konkret melalui program kerja baik yang dilakukan dalam kelas, sekolah, maupun di luar sekolah. Nah, sebelumnya kami akan jelaskan ya, apa sih itu komunikasi lintas budaya? Menurut Andrea Elrich and Dennis Om Ogawa, komunikasi lintas budaya itu merupakan komunikasi antar orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Menurut Lustig dan Koester, komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi simbolik, interpretatif, transaksional, dan kontekstual yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki perbedaan derajat yang berbeda. Nah, menurut Samovar, Porter dan si Daniel sendiri menjelaskan bahwa budaya terdiri dari elemen-elemen yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi ada 5 elemen hal penting yang berhubungan langsung, yaitu sejarah, agama, nilai, organisasi sosial, dan bahasa. Nah, isu permasalahan yang terjadi di kelas Ibu Romauli sendiri adalah kelas Ibu Romauli pada awalnya berjumlah 12 orang siswa. Namun pada semester 2 berkurang menjadi 11 orang siswa. Setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata alasan seorang anak tersebut mengundurkan diri dari SLH Palopo karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada, di mana siswa kurang bisa mengikuti nilai-nilai yang ada di SLH Palopo dan adanya perbedaan kebudayaan dari organisasi sosial siswa tersebut. Nah, sebelumnya apa itu elemen kebudayaan, nilai-nilai, dan organisasi? Nilai merupakan salah satu elemen penting kebudayaan yang mengatur kehidupan manusia. Nilai berbicara tentang apa yang oleh manusia dipandang berharga atau terhormat yang kemudian menjadi pedoman hidup manusia. Nilai juga merupakan standar yang bersifat abstrak, yang dengannya manusia menentukan apa yang dipandang baik dan apa yang dipandang buruk. Akan tetapi, nilai-nilai ini bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Ia terus berubah seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, apa sih itu organisasi sosial? Menurut Kemit, organisasi sosial atau social organization di dalam kehidupan manusia tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan memberikan dampak pengaruh kebiasaan yang akan dimiliki oleh setiap individu di dalam organisasi sosial tersebut. Isu nilai-nilai yang terjadi di dalam SLH Palopo adalah siswa tersebut berasal dari sekolah negeri dari daerah asalnya yang sistem pendidikannya tidak seholistis YPPH, di mana nilai-nilai yang ada di SLH Palopo sangat berbeda dengan nilai-nilai yang ada di sekolah asal siswa tersebut. SLH Palopo menuntut perubahan transformasional siswa yang holistis dengan berbagai tanggung jawab yang diberikan kepada siswa melalui tugas-tugas dan kegiatan pengembangan diri maupun kegiatan kerohanian yang diwajibkan kepada seluruh siswa. Hal ini tentu saja membuat siswa tersebut mengalami culture shock dengan perubahan nilai-nilai yang terjadi pada sistem pendidikan yang dirasakan oleh siswa tersebut. Isu organisasi sosial yang terjadi, anak tersebut berasal dari suku Toraja yang tinggal di pedalaman, yaitu di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Akses jalan menuju daerah Seko itu sangatlah susah sehingga menyebabkan kurangnya tenaga pendidik yang ingin mengajar di daerah tersebut. Hal ini membuat pandangan tentang dunia pendidikan di daerah asal anak tersebut belum terlalu maju, karena pandangan masyarakat di sana lebih mengutamakan bekerja daripada bersekolah. Nah, karena lokasi rumah siswa tersebut dari Sekolah Lentera Harapan Palopo sangat jauh, ini mengharuskan anak untuk tinggal di kosan. Lingkungan kosan anak tersebut tidak mendukung dia untuk rajin belajar, melainkan membuat siswa tersebut terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik, sehingga siswa tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain games, karena lingkungan organisasi sosial di kosan tersebut kurang baik.
permasalahan dan isu yang terjadi di kelas Ibu Romauli membutuhkan solusi yang konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami akan memberikan solusi dalam bentuk roleplay. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kesediaan waktunya pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai rapat kita, mungkin kita bisa langsung dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah bisa kembali dalam kehidupan kami untuk melanjutkan rapat lanjutan kami, membahas setiap solusi yang akan kami tetapkan menanggapi permasalahan yang ada di kelas Ibu Romauli. Berikan kami iman Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saja ya Bu Romauli, mungkin sharing kita terlebih dahulu. Apa sih Bu sebenarnya permasalahan yang terjadi di kelas Ibu? Baik, sebelumnya terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya. Shalom Bapak dan para Ibu semua. Jadi di sini saya ingin menginformasikan terkait kasus atau permasalahan yang dialami oleh siswa saya. Jadi salah satu siswa saya memutuskan untuk mengundurkan diri atau keluar dari SLH Palopo. Setelah saya melakukan beberapa riset atau melakukan berbagai observasi mengapa alasan dari siswa saya dapat keluar, ternyata dilihat dari siswa saya ini kurang dapat beradaptasi atau mengikuti sistem pembelajaran yang ada di sekolah kita di SLH Palopo. Karena dilihat dari sistem pembelajaran dari sekolah siswa tersebut sebelum masuk SLH Palopo sangat berbanding terbalik dengan sekolah kita. Nah, saya juga melihat adanya perbedaan keberagaman nilai-nilai dan organisasi sosial antara SLH Palopo dengan sekolah siswa tersebut sebelumnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, demikian. Mungkin saya ingin menambahkan juga ya, saya juga mengalami hal yang sama yang dikatakan oleh Ibu Romauli. Kalau di kelas Ibu Romauli ini terdapat banyak sekali anak-anak yang berasal dari daerah yang bermacam-macam, dan mereka juga kebanyakan ada yang dari sekolah non YPPH. Jadi anak-anak yang berasal dari sekolah non YPPH itu kebanyakan tidak bisa beradaptasi dengan baik di sekolah YPPH karena kebiasaan mereka bersekolah di sekolahnya yang lama itu sangat berbanding terbalik dengan kebiasaan bersekolah di YPPH. Nah, oleh karena itu guru juga tidak bisa mengontrolnya secara langsung dan diperlukan solusi untuk hal ini. Oke, baik. Satu persatu yang mungkin kita tanggapin permasalahannya. Tadi Bu Romauli menyinggung soal siswa kurang bisa mengikuti ya pembelajaran di SLH Palopo kita ini. Dan kalau menurut saya, kita sebagai guru sebenarnya bisa meningkatkan daya pembelajaran kita sih dengan menggunakan media-media dan alat peraga sesuai yang ada di modul sekolah kita mungkin sudah bisa direalisasikan ya. Terkhusus lagi untuk beberapa mata pelajaran yang lumayan rumit bagi siswa seperti matematika, dan sebentar lagi kan kita ini sudah akan memulai pembelajaran secara hybrid dan akan menuju secara onsite full ya, dan mungkin kita sebagai guru sudah bisa melaksanakan kembali membuat media pembelajaran yang menarik. Kalau menurut Ibu Jenny sendiri bagaimana? Sangat setuju dengan Bapak Clay. Mungkin itu kan di dalam bidang akademik ya. Mungkin saya menyarankan sebuah solusi agar kita membuat kelompok mentoring bersama yang bisa dipimpin oleh kakak kelas yang terpilih dan diawasi oleh guru BK. Jadi kita akan memiliki kakak kelas yang memang terbukti mempunyai kemampuannya sendiri. Jadi mentoring ini itu diperlukan agar setiap siswa bisa mempunyai komunitas untuk saling bertumbuh dan juga berbagi pergumulan serta pengalamannya secara lebih spesifik. Jadi rencananya kelompok mentoring ini itu kita akan berlaku untuk setiap siswa tahun pertama untuk mengenal serta beradaptasi dengan sistem pembelajaran di SLH Palopo-nya sendiri. Baik, saya mungkin setuju ya dengan saran atau pendapat dari Bu Jenny sendiri terkait pembuatan program mentoring. Karena ya mungkin seperti yang kita tahu, mungkin ada beberapa para siswa yang mungkin kurang terbuka begitu dengan para gurunya dan mungkin lebih terbuka kepada teman atau sesama para siswa tersebut. Jadi mungkin dengan diadakannya program mentoring dengan para kakak kelas yang akan menjadi mentor, mungkin ini akan sangat membantu para siswa dapat mencurahkan isi hati atau perasaan yang dapat mungkin berpengaruh dengan proses pembelajaran mereka. Dan ini juga merupakan program yang sangat membantu para wali kelas ya untuk bisa melihat seberapa jauh progres para anak didiknya melalui mungkin report dari para mentor. Begitu kira-kira. Oke, baik, saya setuju ya dengan usul dari Bu Jenny, ini sangat baik dan saya rasa semester depan ini sudah bisa direalisasikan. Kalau dari Bu Cecil sendiri apakah ada usul?
Baik Pak, kalau dari saya sendiri, saya ada usul untuk menjalankan program field trip. Nah, program field trip ini bisa kita masukkan ke dalam proker OSIS SDH Palopo. Program ini akan membuat variasi dalam pembelajaran. Jadi siswa tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tapi ada kegiatan yang dimana mereka bisa belajar di luar kelas. Selain belajar di luar kelas, mereka dapat refreshing juga, karena acara ini akan membawa siswa keluar dari lingkungan mereka. Nah, ini akan dilakukan 1 tahun sekali. Oke, saya sangat setuju sekali dengan Bu Cecil, di mana memang kegiatan di luar sekolah seperti ini tuh sering sekali diusulkan oleh para murid. Hanya saja selama ini mereka memang tidak berani mengusulkannya. Nah, kegiatan ini tuh sangat baik ya memang, agar para murid itu tidak terlalu merasa penat. Dan mungkin karena sekarang pandemi sudah menjadi endemi, menurut saya program field trip ini sangat bisa dilaksanakan. Oke, baik. Ide field trip, I think it's a good idea, dan saya rasa ini sangat cocok ya dimasukkan dalam program OSIS, dan akan saya langsung diskusikan besok dengan pembina OSIS kita. Gimana Bro Mauli setelah mendengarkan usul-usul dari rekan-rekan sekalian? Apakah ada usul tambahan? Baik, mungkin saya juga cukup setuju ya dengan kegiatan atau program field trip. Namun saya sendiri ingin menegaskan dan saling mengingatkan bahwa kita harus juga fokus kepada satu titik, di mana mungkin ada beberapa siswa yang kurang mengerti dalam pembelajaran. Jadi mungkin kita bisa mengadakan program tutoring atau belajar tambahan bagi para siswa kelas 11 dan kelas 12 secara wajib, yang mungkin pembelajaran mereka mungkin akan lebih sulit ke depannya, apalagi untuk persiapan ujian-ujian saringan masuk atau UTBK. Gitu. Oke, baik. Itu sangat usul yang sangat baik ya kalau menurut saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan sekalian untuk setiap saran dan pendapatnya, dan kiranya ini bisa memajukan ya dari SLA Palopo kita. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Anda bisa berikan, dan memberkati setiap usul dan rencana kami ke depan untuk bisa memajukan SLA Palopo. Haleluya, amin. Nah, dalam merancang setiap solusi yang sudah kami paparkan, kami selalu berlandaskan pada wawasan Kristen Alkitabiah, di mana Tuhan sudah memberikan atribut yang communicable bagi setiap kita umatnya yang memiliki potensi serta kemampuan untuk melaksanakan setiap pekerjaan dan panggilannya. Begitu juga dengan panggilan menjadi tenaga pendidik Kristiani. Allah sudah memberikan atribut knowledge dan juga wisdom. Allah merupakan pribadi yang omniscience. Dapat dilihat dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan kita sebagai ciptaannya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memiliki potensi dalam hal itu untuk melaksanakan setiap tanggung jawab kita. Nah, untuk menanggapi setiap konflik dan kebudayaan yang terjadi, kita membutuhkan hikmat atau wisdom agar mengambil setiap keputusan yang tepat. Mazmur 107 ayat 43 menjelaskan bahwa dalam mengambil setiap keputusan kita harus berlandaskan pada kasih Tuhan, sehingga kita sebagai tenaga pendidik pun harus bisa mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan setiap murid-murid kita. Komunitas yang positif juga dan saling membangun menjadi ruang yang tepat untuk mengatasi setiap perbedaan yang ada, begitu halnya dengan komunitas di ruangan kelas. Berdasarkan solusi yang sudah kami berikan, diharapkan bisa terciptanya komunitas yang baik yang akan memberikan dampak yang baik juga dan merubah setiap kebiasaan siswa yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 3. Tentunya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman kami Cecil. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ranah pendidikan merupakan ranah yang seharusnya mempunyai kehidupan yang bebas dari konflik. Namun nyatanya ada konflik yang terjadi di antara nilai-nilai dan organisasi. Adanya kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai Kristiani akan membawa pengaruh atau konflik yang kurang baik. Konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan mata terbuka dan saling memahami satu sama lain dalam perbedaan. Tidak boleh egois dan juga tidak boleh meninggikan kepunyaan kita, serta tetap berpegang pada ajaran Kristiani. Karena Allah menciptakan juga semuanya itu satu di dalam Kristus. Oleh karena itu, komunitas sangatlah penting dalam hal ini, di mana pergaulan yang baik memberikan dampak yang baik juga. Terdapat pada 1 Korintus 15 ayat 33. Begitu halnya dengan dunia pendidikan Kristiani, harus terciptanya komunitas antara warga sekolah yang baik dan saling mendukung agar terjadinya perubahan transformasional serta holistis. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.